Dua kekalahan beruntun di Piala Presiden 2019 menjadi pelajaran berharga untuk dirinya. Lantas apa yang harus dievaluasi tim pelatih tim Persib Bandung untuk menatap Liga 1? Kami akan coba berbincang bersama Bobotoh Persib Bandung yang juga peneliti hukum olahraga di Kemenkumham bersama Kang Eko Nur Kristianto atau akrab disapa Kang Eko Maung di line telepon. Kami akan coba sapa Mang Eko. Selamat malam Mang Eko. Selamat malam, Wilujeng ini Kang Fauzi, semua ada Ramang. Alhamdulillah. Mang Eko, sekarang kan rame ya berkaitan dengan pelatih Persib Bandung Miljan Radovic. Kalau dari performa banyak pihak yang menilai performa Persib tidak ada kemajuan, dan kita pun jadi teringat ya ketika Bobotoh pernah menurunkan seorang Risnandar. Ketika itu ya pernah menurunkan Risnandar, saya masih ingat almarhum Aibetik juga sangat lantang ketika beres pertandingan lawan PSDS kalau saya tidak salah begitu. Nah, lawan itu Persijap Jepara. Nah, menurut Persijap Anda atau PSIS ya. betul. Menurut Anda ini apa nih yang saat ini tengah terjadi nih di tim Persib Bandung, terutama untuk Miljan Radovic sendiri, Mang Eko? Ya saya pikir kalau disebut mirip, ya enggak juga ya. Ada, kalau misalkan pemilihan Risnandar itu kan jauh sebelumnya juga Bobotoh kan tahu lah ya. Risnandar itu kan bukan orang baru saat itu ya. Sebagai pelatih pernah, lalu pemain juga pernah gitu. Dan waktu itu memang suara-suara Bobotoh itu jadi terlihat wajar gitu. Karena apa? Karena ada satu hal yang kita lupa, bahwa Persib zaman dulu ya dibiayai oleh APBD kan. Berarti secara tidak langsung istilah Persib nu aing gitu ya, milik masyarakat. Karena mereka membayar pembiayaan Persib melalui pajak retribusi gitu ya. Itu masih masuk akal kan. Tidak sama sekarang sebetulnya. Kalau sekarang ya lebih ini kan memang dikuasai oleh segelintir orang saja ya, secara hukum gitu, saham dan lain sebagainya. Dan sebetulnya itu memang terserah mereka yang ngatur, sebetulnya terserah PBB gitu kan. Sebetulnya di situ perbedaannya. Makanya ketika dari awal tuh almarhum Risnandar memang sudah diragukan. Makanya ketika kalah 2 kali berturut-turut di Siliwangi langsung ada aksi gitu ya. Itu di kompetisi liga. Nah, kalau yang sekarang sebetulnya ini yang pertama pramusim ya. Yang pertama pramusim. Jadi sebetulnya Bobotoh juga disebut kecewa dan lain sebagainya wajar, karena buat Bobotoh kan nggak ada lah istilah pramusim dan lain sebagainya gitu ya. Mereka itu sangat khawatir kalau pas kompetisi benernya Persib tersiok-siok gitu. Itu kita maklumi gitu ya. Itu kita maklumi. Dan kalau kita lihat track record-nya Miljan Radovic, kan baru ngelatih beneran ini justru di Persib gitu ya. Belum lagi target dari manajemen yang targetnya itu kan nggak juara gitu. Kalau misalkan ditanya, kita harus juara, itu kan retorika aja gitu ya. Tapi dari persiapan, dari rekrutmen pemain, itu memang menunjukkan bahwa manajemen juga nggak terlalu ingin juara ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, tapi dibalik kelemahan Radovic, hasil dan lain-lain, tetap aja nggak ada pembenaran tuh yang aksi kemarin ya. Betul. Ya, ada yang ngomong itu nggak mukul atau apa, pokoknya aksi seperti itu udah nggak ada pembenaran dan nggak masuk akal buat saya itu ya. Ada Bobotoh sampai ingin memukul pelatih gitu ya. Itu saya rasa nggak masuk akal itu. Baik, membuat kita pun kemarin di medsos pun heran gitu ya, bukannya support atau memberikan solusi, malah seperti memperkeruh suasana juga ya yang ada di tim Persib Bandung. Ini sebetulnya berkepanjangan loh ya. Ini konteksnya nggak sederhana itu, Kang Fauzi ya. Ini juga menunjukkan memang ada yang salah di supporter Persib dalam beberapa waktu terakhir ya. Kejadian Rico Andrian, lalu kejadian kemarin Haringga Sirla gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata Bandung ya, yang katanya dihuni oleh orang-orang yang suka bercanda ya, bagi heureuy, lalu selera humornya tinggi ya, selera humornya tinggi, berkepala dingin, tempat orang-orang kreatif, lalu tempat kota di mana banyak melahirkan para intelektual ya, tempat di mana banyak tempat pendidikan bagus gitu ya, itu nggak tercermin gitu. Kemarin di stadion tuh malah kebanyakan ibaratnya itu karakter orang-orang, ini kan gini ya, karakter supporter sepak bola itu sebetulnya sedikit banyak mencerminkan
keseharian mereka ya di kota itu gitu. Kayak ada supporter yang temperamen, kasar, dikit-dikit tersinggung. Itu memang sehari-hari itu mereka hidup dalam tensi yang tinggi ya. Yeah. Bersaing di pendidikan, bersaing di ekonomi, bersaing di kata sosial itu memang berat gitu ya. Tapi kalau Bandung kan sebetulnya dari dulu juga nggak seperti ini gitu ya. Nah, terlepas dari orang Bandung nggak suka kekerasan, bukan berarti orang Bandung nggak suka kritik ya. Dari dulu lah banyak cerita kan, kalau Persibnya jelek maka diumpat kan, diijak, dicaci maki gitu, para pemainnya, pelatih juga gitu ya. Pak Indra Thohir juga sempat stres kan, karena diserang sama Boboto sendiri. Maksudnya serangan tuh bukan serangan fisik gitu ya, nggak sekampungan itu, tapi kan teror-teror mental memang ada. Dalam artian kritiknya ada dari dulu tuh, kritik tidak puas, pressing terhadap tim sendiri ada. Tapi kalau sampai kekerasan, apalagi mau mukul, mau nyentuh pelatih, ya itu baru kejadian sekarang. Kalau zaman dulu ada pelatih ngepret Boboto ya sama Jaya Hartono. Betul. Pernah tuh waktu lawan Persijap Jepara. Saya ingat betul ya. Itu kalau pelatih ngepret Boboto ada Ncas Tonip sama Jaya Hartono itu pernah gitu. Dan hasilnya sangat buruk buat mereka ya. Nah, termasuk yang ini Boboto. Betul. Dan memukul pelatih. Jadi siapapun yang melakukan tindakan fisik itu memang nggak layak dibela lah, nggak ada pembelaan sedikit. Betul. Dan kita pun masih ingat hampir juga terjadi antara Boboto dan juga Dejan Antonik ya, Maiko ya. Iya mungkin ya. Hampir terjadi juga begitu. Maulwani dicabuk ke si Dejan mana? Maulwani. Iya nggak, intinya seperti itulah. Intinya pressing, kata-kata, verbal itu nggak apa-apa ya. Tapi ketika sudah sampai ke tindakan fisik, maka nggak ada yang bisa dibela di situ ya. Jaya Hartono juga nggak bisa dibenarkan. Betul. Stonip nggak bisa dibenarkan. Termasuk kemarin Boboto juga nggak bisa dibenarkan tindakan seperti itu. Baik, tindakan yang tentu mencederai nilai sportivitas dan juga mempertanyakan juga nih apakah benar Boboto masih mendukung Persib dengan istilahnya kritikan-kritikannya kok sekarang jadi seperti itu begitu Maiko. Tapi Maiko, kalau kita ingin tahu juga nih Maiko ya, ketika di Pilpres 2019 dan 2018 Persib Bandung gagal total sebenarnya ketika diarsitek oleh Mero Gomez maupun saat ini oleh Miljan Radovic. Keduanya tidak berhasil membawa Persib Bandung lolos ke fase berikutnya. Nah, ini apa sih yang menjadi perbedaan antara Radovic dan juga Gomez nih, Maiko? Ya, saya rasa hanya di tingkat ekspektasi dan apa yang dialami oleh klub di musim sebelumnya ya. Makanya ketika Mario Gomez dan cara komunikasi ya, Mario Gomez itu kan nggak kowar-kowar, nggak sesumbar ya. Jadi mungkin Bobotoh juga ngelihat kan, oh Mario Gomez menjanjikan sesuatu tapi bukan di turnamen ini gitu. Kalau Miljan Radovic kan dibalik rasa optimisnya, dia itu nggak nyadar kalau yang dia hadapi itu Bobotoh ya, supporter dengan tradisi juara yang kental dan ekspektasi menangnya selalu tinggi gitu. Makanya ketika nggak terpenuhi memang ada yang emosional. Cuma saya tetap ya bukan pembenaran buat Bobotoh ya. Karena kita sebagai supporter itu kan harus siap dengan 3 hasil. Betul. Menang seri kalah gitu. Makanya saya kok nggak habis pikir ini supporter yang kemarin tuh nggak siap kalah atau apa gitu. Saya bingung. Gitu. Saya pikir kemungkinan kita nonton ke stadion ya harus menerima kekalahan. Tapi saya sih malah bukannya senang gitu, tapi saya udah kepikiran nanti Selasa saya ke sana malah kayaknya dapat tiket juga nggak susah-susah banget ya, senang-senang aja kalau saya. Betul. Gitu. Jadi kemungkinan kan akan sepi ya dalam tanda kutip. Iya. Nah, ini sekaligus kritik buat kalangan Bobotoh yang kayaknya heroik banget kan. Mereka itu berkoar-koar tentang aksi boykot gitu ya. Ya sih mikir atunya, ini Anda itu akan melakukan boykot di pertandingan yang pertama nggak rame, lalu tidak menentukan dan dilakukan di hari kerja gitu. Jadi ketika nanti stadion kosong, itu bukan karena propaganda Anda itu. Ini memang pertandingannya nggak punya nilai jual aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman Bobotoh nih ya, apalagi yang di medsos teriak-teriak boykot gitu ya, ini kan boykot itu kan ingin memberikan dampak, lalu pressure gitu ya, biar nanti ada rasa gitu ke manajemen, ke PT PBB untuk introspeksi terus untuk berpikir gitu ya. Berarti kalau mau ngeboykot sebetulnya di pertandingan-pertandingan yang besar justru. Pertandingan ketika manajemen udah punya asumsi ya, mereka berharap akan mendapat pemasukan besar dari tiket misalkan ya 1 miliar misalkan. Jadi lawan Persija, lawan Persebaya gitu, itu baru diboykot. Ini lawan Perseru-Serui gitu. Ini terakhir kali mereka pakai
nama Serui ya, karena Betul. udah mau Lampung kan, udah mau Betul. jadi Lampung United. Lampung United. Iya, jadi apa yang mau diboikot dari pertandingan nggak rame nanti Selasa gitu. Gitu. Jadi kalau mau ngeboikot itu ketika manajemen berharap menuai rupiah begitu banyak, tiba-tiba harapan mereka hancur lebur gitu gara-gara aksi boikot. Nah, itu baru boikot gitu. Itu juga sekaligus kritik ya. Jadi Betul. kadang-kadang bobotoh itu nggak bisa membidik sesuatu yang strategis juga. Padahal mereka punya power gitu. Jadi termasuk aksi boikot dilakukan ketika udah seperti ini ya, percuma saja saya gitu. Percuma saja Mang Eko ya. Pendengar, kita masih berbincang bersama Bobotoh Persib yang juga peneliti hukum olahraga di Kemenkumham, Kang Eko Nur Kristianto atau Kang Eko Maung. Mang Eko, ini ada beberapa interaksi yang disampaikan oleh pendengar PR, ada dari Kang Anwar menyampaikan. Kang Eko mungkin bisa cerita ketika dulu zamannya Bobotoh masih ketika Persib kalah pasti saja gitu kan, ketika tahun 2003 atau 2004 Persib kalah pasti pot-pot minimal yang ada di jalanan di kota Bandung kabarnya pada hancur begitu. Nah sekarang kok ini terjadi lagi, bahkan sekarang semakin ngeri lagi gitu incarannya pemain Persib dan juga incarannya pelatih Persib yang kemarin pun akhirnya Radovic ngamuk-ngamuk nih. Apa yang terjadi mungkin ini Mang Eko, mungkin bisa disampaikan kembali Mang Eko? Ya ini tetap aja nggak dibenarkan ya. Itu saya masih ingat zamannya pot itu waktu itu sebetulnya tahun 2000-an lah ya. Betul. 90 menjelang tahun 2000 dan 2000 awal. Waktu itu orang-orang dikit lah yang punya motor dikit. Terus flyover Pasupati belum ada gitu ya. Stadion di Siliwangi di pusat kota dan jalur konvoi itu memang melewati Merdeka, Lengkong, alun-alun gitu ya. Orang yang jalan tuh banyak banget, nggak kayak sekarang kan kebanyakan pakai kendaraan ya. Kalau jalan dulu nggak banyak yang jalan. Dan pelampiasan mereka ke pot gitu. Itu juga sebetulnya tindakan yang kasihan juga, potnya salah apa gitu ya. Selain pot juga toko-toko tutup gitu. Betul. Itu juga mencekam gitu. Tapi itu kan saya sih nggak menolerir hal seperti itu. Cuma kayaknya tetap lebih keterlaluan yang kemarin, lebih ngaco yang kemarin gitu. Karena yang menjadi target tim sendiri, terus kriminal gitu loh. Kalau misalkan PSMS ya, zaman dulu PSMS kan punya ciri khas, kalau PSMS-nya kalah di kandang, maka yang di pressure, dihadang itu malah PSMS sendiri kan. Ini masalah kultural juga, karena PSMS itu kan waktu itu mayoritas orang-orang Batak ya, orang-orang Medan. Mereka tuh punya garis keturunan patrilineal ya, garis keturunan laki-laki, sehingga orang-orang itu menganggap para pemain Medan itu kalau kalah, mereka tuh nggak bisa menjaga harga diri orang sana gitu. Kebanyakan pada punya marga ya. Betul. Nah jadi memang seperti itu mentalnya gitu. Medan, waktu itu di Bandung nggak seperti itu, tapi beberapa kali memang kalau udah kelihatan banget Persibnya yang ngaco, ya dihadang juga bis Persibnya, seperti terjadi terlambat pulang dan lain sebagainya gitu. Tapi tetap yang kemarin itu nggak benar gitu, ngaco ya? Gitu. Ngaco. Jadi pressure apapun ke tim sendiri, kalau udah seperti kemarin bentuknya itu udah nggak benar gitu. Jadi itu mah masalahnya ada di si Bobotoh aja itu. Dia udah emosional, dia punya masalah apa gitu, ke bawah-bawah ke stadion gitu. Betul. Karena kalau kita benar-benar cinta sama Persib, kritik seperti apapun gitu ya, tentu nggak pengen menyakiti dong. Karena kan aset Persibnya itu kan yang akan menjadi penentu itu kan pemain sama pelatihnya gitu. Masa asetnya itu malah mau kita apa-apain gitu. Baik ya. Lalu ini terakhir disampaikan oleh Kang Joko, menyampaikan juga Kang Eko, penilaian untuk pemain Persib yang lebih baik dilepas oleh tim Persib siapa? Menurut saya ada nama Bojan Malisik, lalu ada nama Serdan Lopicic yang wajib diganti oleh pemain yang lebih bagus lagi. Tanggapan seperti apa, Mang Eko? Ya kalau saya sih dari dulu itu ciri khas saya itu memang nggak pernah mau mengomentari hal-hal teknis ya kan ya. Termasuk hal seperti ini, komposisi pemain dan lain sebagainya. Selama Miljan Radovic menjadi pelatih yang sah, dia legal gitu, dan menurut dia Lopicic layak dan sesuai dengan skema dia, ya udah terserah nggak apa-apa gitu. Makanya kalau untuk siapa, ya saya sih nggak menganggap saya lebih tahu dari pelatih, ya. Sehingga saya tetap sampai saat ini beranggapan Miljan Radovic lah yang tahu kebutuhan tim gitu. Dan bagi saya dia belum gagal-gagal banget gitu. Tidak menunjukkan hasil yang bagus, iya. Cuma kalau disebut gagal musim ini ya
Belum lah. Kan pertandingan pertamanya aja belum. Liganya aja mulai kapan kita nggak tahu. Betul, belum jelas ya. Dan itu jangan lupa ikatan emosional bobotoh, hak, terus justifikasi Anda menilai, meneror dan lain sebagainya, itu beda jauh. Dulu ketika zaman APBD gitu ya, sama sekarang gitu. Jadi mau sejuta bobotoh ngomong A gitu ya, tapi kata PT PBB yang jadi yang B gitu. Kalau zaman dulu beda kan, manajernya kepala dinas, ketua umumnya wali kota, sehingga suara-suara publik itu ngaruh banget kalau zaman dulu ya. Pressing kalau nggak didengar nanti ngaruh ke elektabilitas, ke pencitraan di media dan lain sebagainya. Kalau sekarang mah enggak lah. Itu juga harus diingat sama bobotoh. Itu yang jadi perbedaan yang cukup terlihat begitu, Maiko ya. Baik, terima kasih Maiko sudah ada di PRFM. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya, atur nuhun. Siap, salam biru untuk Anda. Ya pendengar, perbincangan bersama dengan Bobotoh Persib yang juga peneliti hukum olahraga di Kemenkumham, Kang Eko Nur Kristianto atau Kang Eko Maung ya. Sudah lama sebenarnya kita tidak